Didapat fakta bahwa sebetulnya para korban ini telah dihabisi sebelum dibuang ke sungai. Baik. Jadi mereka bukan seperti yang diceritakan bahwa mereka lari ke sungai kemudian meninggal karena kehabisan napas. Tapi memang mereka telah tewas sebelum mereka dibuang ke sungai. Kondisinya begitu. Oke. Pemirsa, 3 nyawa polisi melayang demi melindungi anak cucu kita dari bahaya narkoba. Tragedi memilukan melanda Katingan, Kalimantan Tengah. 3 anggota Satres Narkoba Polres Katingan, Aibda Yudi Perdana Putra, Aibtu Sumarianto, dan Bribtu Nopandri Ramadana gugur karena diserang sindikat dan keluarga Bandar Sabu menggunakan senjata tajam saat menggerebek serang mereka di desa Tumbang Kalebe. Ini bukan sekedar kriminal biasa, ini adalah alarm keras bagi hukum di negara kita. Mengapa bandar narkoba begitu berani melawan hukum secara brutal? Kita bahas bersama para narasumber sore ini. Di studio sudah hadir Kepala Badan Narkotika Nasional PNN periode 2023-2025, Komisaris Jenderal Polisi Martinus Hukom, dan dari Katingan, Kalimantan Tengah kita sudah tersambung dengan anggota Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas Supardi Hamid. Selamat sore Pak Martinus. Selamat sore Pak Supardi, terima kasih telah bergabung bersama kami di NTV Prime. Pak Martinus, kita minta informasi terkini terlebih dahulu dari Pak Supardi yang ada di Katingan, Kalimantan Tengah. Apa yang kemudian bisa Anda update informasi terkait ini, Pak Supardi? Dari hasil penelusuran yang kami lakukan di Kalimantan Tengah, khususnya di Tumbang Kaleme, didapat fakta bahwa sebetulnya para korban ini telah dihabisi sebelum dibuang ke sungai. Baik. Jadi mereka bukan seperti yang diceritakan bahwa mereka lari ke sungai kemudian meninggal karena kehabisan napas. Tapi memang mereka telah tewas sebelum mereka dibuang ke sungai. Kondisinya begitu. Oke, artinya warga ini tahu bahwa petugas kepolisian sedang melakukan penggerbekan kepada bandar narkoba di kampung tersebut. Nah, yang perlu diklarifikasi lagi adalah tadi Pak Kepala Desa, kemudian Demang juga minta bahwa ini bukan perilaku warga desa Tumbang Kaleme secara keseluruhan, tapi adalah perilaku keluarga dari pelaku yang terdiri dari beberapa orang yang kemudian mereka melakukan perlawanan dengan membabi buta menggunakan parang dan kemudian anggota melakukan tembakan. Tapi kemudian mereka melakukan perlawanan bukan cuma menggunakan senjata tajam, tapi bahkan mereka menggunakan senjata api tradisional yang di sini disebutnya dumduman, dan itu ditemukan serpihan-serpihan itu di tubuh korban. Oke, apakah sebenarnya pihak keluarga itu tahu bahwa keluarga mereka adalah target operasi polisi atau berdasarkan permintaan pertolongan daripada target polisi yang merasa terancam begitu? Kondisinya tidak seperti itu. Jadi pada saat penangkapan itu terjadi, keluarga korban kemudian datang sebelum ada teriakan dan kemudian langsung melakukan penyerangan kepada petugas dengan menggunakan parang. Jadi bukan kemudian masyarakat polisi mengalami perlawanan setelah ada teriakan penangkapan. Jadi kondisinya tidak seperti itu sebetulnya. Oke, baik. Pak Supardi, dalam setiap kegiatan penggerbekan begitu ya, ada kemudian tindakan represif yang memang bisa dilakukan ketika petugas ini dalam kondisi terancam. Bagaimana kemudian bisa polisi ini menjadi korban penyerangan oleh keluarga target operasi polisi? Apakah jumlahnya ini juga tidak mencukupi untuk melakukan perlawanan? Ya, sebetulnya 12 orang ini, anggota polisi ini tidak turun sekaligus. Oke. Jadi ada yang 12 itu ada di luar posisinya. Jadi yang 6 ini yang masuk dan kemudian mengalami perlawanan, sehingga pada saat perlawanan itu dilakukan tidak semua dari mereka membawa senjata api juga. Oke. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan mereka sebagian melarikan diri karena situasi tidak memungkinkan. Dan kemudian pada saat melarikan diri itu, sebagian dari mereka itu ada yang bacok dengan menggunakan parang. Oke, Pak Supardi, pertanyaan kemudian muncul adalah ketika tidak semua anggota polisi yang melakukan penggerbekan itu tidak dibekali oleh senjata, artinya ada
sedikit penyimpangan dari standar operasional prosedur untuk penggerbekan? Sebetulnya memang bahwa di kepolisian itu penggunaan senjata itu sangat dibatasi karena takut terjadi tindakan-tindakan kekerasan eksesif, sehingga penggunaan senjata api sangat dibatasi hanya untuk beberapa personil saja. Oke. Dan memang estimasinya bahwa penangkapan ini adalah penangkapan yang diduga akan mudah dilakukan, tapi ternyata eskalasinya itu di luar dugaan anggota kepolisian yang sedang melakukan penggerbekan. Jadi situasinya. Baik. Pak Supardi? Baik, kita terkendala sambungan ke Pak Supardi. Saya mau ke Pak Martinus. Ya. Dari keterangan Pak Supardi yang ada di lokasi dalam upaya untuk memperoleh informasi valid, apa yang kemudian Anda baca terkait ini? Oke, sebelum saya menjawab pertanyaan Mas, pertama-tama saya ingin menyatakan belasungkawa Ya. kepada tiga. Saya ingin mengatakan mereka adalah pahlawan. Mereka adalah pahlawan yang telah mengorbankan diri untuk menyelamatkan anak-anak bangsa ini. Karena dari pernyataannya Pak Supardi tadi bahwa sebelum mereka meninggal, mereka itu dianiaya dulu, Ya. dihabisi. Menurut saya ini adalah kekalahan hukum. Hukum atau negara kalah dengan penjahat. Dan kita tidak boleh kalah sama penjahat. Oleh karena itu, bagi saya, pertama adalah kita melihat kenapa kita sampai terjadi kekalahan seperti ini. Ini ada dua hal yang kita harus bahas atau kita analisa. Pertama bahwa hari ini sejak saya menjadi kepala BNN dari tahun 2023 sampai saya diberhentikan, itu saya melihat bahwa ada fenomena-fenomena narkoba di kampung-kampung yang terkooptasi oleh narkoba, oleh bandar-bandar narkoba ini, sehingga muncul ada 3 hubungan yang terjadi antara bandar dan masyarakat. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme, yang kedua adalah hubungan patron and client, dan yang ketiga adalah hubungan inti dan cangkang. Jadi kalau saya baca dari laporan intelijen yang saya dapatkan, memang kampung itu banyak penggunanya, paling tidak satu hari itu sampai 3 ons. Satu hari 3 ons itu bukan kecil, itu hal yang sangat besar sekali karena pengguna narkoba satu hari itu dia menggunakan paling 3 gram. Kalau 3 ons itu kan berarti 300 gram. Itu sudah cukup besar. Maka saya melihat bahwa di situ pengguna masih banyak. Dan kalau berdasarkan hasil laporan bahwa ada perlawanan, pertama diakibatkan oleh polisi mencoba untuk menekan mereka sehingga mereka dengan membawa parang, ya saya pikir itu adalah tindakan yang benar karena terukur, ada ancaman lalu kemudian menggunakan senjata secara terukur, itu adalah semacam diskresi kepolisian yang diambil oleh polisi. Tapi ada yang harus kita lihat di sini bahwa hubungan tadi itu membuat masyarakat itu bisa, pertama dia tergantung terhadap bandar, lalu kemudian berarti dia ada menjadi sokongan hasil dari penjualan narkoba itu ke warga artinya. Jadi pertama adalah bandar itu sendiri membuat dia ketergantungan dengan bandar besar. Lalu kemudian di sini bukan bandar yang kecil saja, tapi keluarganya. Jadi ada satu hal atau sistem yang terganggu dengan penggerbekan yang terjadi di situ karena paling tidak begini, keluarga yang dia tempat tinggalnya itu mungkin mereka juga sudah merasa tergantung kepada ekonomi yang akibat dari penjualan narkoba yang hampir satu hari 300 gram tadi. Nah, saya melihat itu. Tapi dalam hal ini karena saya tidak di TKP, saya pikir kita harus lebih menganalisa lagi lebih dalam. Baik. Apakah 3 hubungan antara bandar dan masyarakat tadi itu terbentuk secara sempurna atau tidak? Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kemudian jaringan narkoba ini menanamkan pengaruh di tengah masyarakat agar seolah-olah mereka siap untuk menjadi benteng hidup. Tapi jangan dijawab dulu Pak Martinus. Kita akan mengajak Anda untuk mendengarkan laporan dari rekan jurnalis kami yang ada di Katingan, Kalimantan Tengah,
Abimanyu, selamat sore. Apa yang bisa Anda laporkan terkait dengan kematian 3 petugas Res Narkoba Polres Katingan dalam penggerebekan bandar narkoba? Selamat sore, Irsal di studio. Ya, Baik, sejauh ini tragedi berdarah yang terjadi di Desa Tumbang Kalamai, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Kita belum bisa memastikan bahwa di sana ini warga ataupun keluarga dari mereka ini berjualan sabu. Cuman dari informasi dari pihak Satgas Narkoba saat melakukan penyelidikan bahwa terbukti marak penjualan sabu-sabu dan salah satu dari target kepolisian adalah seorang residivis. Gitu. oke. Kemudian pelaku ada 2 yang sudah diamankan. Untuk pihak kepolisian yang menjadi korban, total 3 orang sudah berhasil ditemukan dan sudah dimakamkan secara layak. Baik. Baik itu, Irsal. Apa kemudian yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam melanjutkan penyidikan kasus bandar narkoba ini dan kemudian penyelidikan terkait dugaan pembunuhan yang dilakukan oleh warga terhadap 3 anggota polisi? Oke. Terkait dengan penyelidikan saat ini petugas kepolisian gabungan dan dibantu dari Bareskrim Mabes Polri setelah menemukan 3 jasad personil Res Katingan, saat ini lagi fokus melakukan pengejaran terhadap para pelaku yang terlibat dalam peredaran narkoba maupun pembunuhan terhadap petugas narkoba Polres Katingan. Baik, terima kasih Abimanyu. Kami akan terus mengupdate informasi dari Anda. Terima kasih atas laporannya dari Mapolda Kalimantan Tengah terkait dengan kasus tewasnya 3 anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Katingan. Kembali ke Pak Martinus, apa kemudian yang menjadi faktor warga ini dengan berani membela para bandar ini? Tentunya selain kebutuhan ekonomi yang kemudian dapat sokongan dari bandar itu, apa yang kemudian Anda cermati lagi? Ya, menurut saya yang pertama tadi sudah saya jelaskan, ada ketergantungan ekonomi. Ya. Dan yang kedua, kita perlu menganalisa lebih dalam apakah kegiatan kekerasan yang dilakukan, balasan daripada tindakan kepolisian ini akibat daripada emosional keluarga, Ya. ataukah mereka ini bagian daripada sindikat itu. Ini yang perlu kita dalami. Maka intelijen kita harus betul-betul melakukan suatu analisis, yang di dalam rumah itu apakah keluarga? Kalau bukan keluarga, siapa? Apakah di tempat itu adalah tempat menggunakan narkoba? Karena di beberapa kampung narkoba yang kita temukan selama ini, selain dia menjual, di situ juga dia menggunakan tempat untuk menggunakan. Jadi sekali lagi saya berharap adik-adik saya di lapangan ini bisa melakukan analisa lebih dalam supaya bukan sekedar kita melakukan penegakan hukum. Ya. Karena penegakan hukum itu bagi saya itu yang terpenting last resort. Tapi yang lebih penting lagi bagaimana kita membaca fenomena-fenomena narkoba tersebut. Termasuk di dalamnya ketika kita menghadapi satu kampung yang memang sudah terorganize oleh narkoba ini, maka dengan membacanya kita akan bisa mengurai satu persatu. Bagaimana memisahkan antara masyarakat dengan bandar dan lain-lain. Baik, Kira-kira tadi Pak Supardi mengatakan bahwa tidak semua anggota kepolisian dibekali senjata yang cukup untuk melakukan penggerbekan. Artinya ada SOP yang kemudian dipertanyakan apakah sudah sesuai, terus bagaimana kemudian pemetaan lokasi sehingga mereka tidak tahu bahwa akan ada serangan balasan dari pihak keluarga tersangka begitu ya. Tapi tahan dulu Pak Martinus, karena kita mengajak Anda untuk ke Halim Perdana Kusuma Jakarta, di mana Presiden Prabowo Subianto ini menyambut kedatangan Perdana Menteri India Narendra Modi. Berikut ini untuk Anda. Ya, baik. Itu tadi kedatangan Narendra Modi yang dijemput langsung atau diterima oleh Presiden Prabowo Subianto di Halim Perdana Kusuma Jakarta. Pak Martinus, kita akan bahas SOP itu, tapi usai jeda azan maghrib berikut untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.